Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita hari ini nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan, dan nikmat kesadaran diri untuk menyadari bahwasanya semua yang kita nikmati hari ini adalah atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini, izinkan kami Zainur Rahman dari kelas PAI 21 untuk menyampaikan sebuah materi tentang pengertian tata cara sholat duha dan sholat tahajud, di mana materi ini berkenaan dengan materi yang ada di kelas 4. Apa sih sholat tahajud dan sholat duha itu? Sholat tahajud dan sholat duha adalah merupakan ibadah sunnah yang diajarkan dalam Islam. Sholat tahajud dan sholat duha juga sangat dianjurkan dalam Islam karena Rasulullah juga melakukan kedua sholat ini. Maka dengan mempelajari dan mengamalkan kedua sholat ini, kami harap nantinya peserta didik akan mendapatkan banyak manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Kita mulai dari yang pertama, tentang sholat duha. Sholat duha adalah salah satu sholat sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Seperti keterangan yang sudah dijelaskan di awal, bahwasanya sholat duha juga dilakukan oleh Rasulullah. Maka sholat ini sangat dianjurkan untuk kita lakukan. Kemudian, kapan waktu pelaksanaan sholat duha? Sholat duha dilaksanakan pada waktu duha, yaitu setelah matahari terbit sekitar seperempat tinggi atau sekitar pukul 7.00 hingga menjelang waktu duhur. Lebih tepatnya, atau waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat duha adalah ketika matahari mulai meninggi sampai jam 11 waktu setempat. Namun, waktu itu bisa berbeda tergantung pada musim dan lokasi yang ada di daerah tersebut. Lalu kemudian, apa hukum sholat duha? Sudah dijelaskan di awal, hukum sholat duha adalah sunnah, di mana di sini adalah sunnah muakkad yang artinya sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Meskipun sholat duha ini bukan termasuk sholat fardu atau sholat wajib, namun sholat duha memiliki banyak keutamaan dan manfaat bagi pelakunya. Nah, sedangkan keutamaan sholat duha itu diantaranya adalah 1. Membuka pintu rezeki. Sholat duha sering dikaitkan dengan kelancaran rezeki karena meluangkan waktu di tengah kesibukan kita bekerja atau beraktivitas sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, meluangkan waktu untuk sholat dan untuk beribadah. Kedua, keutamaannya adalah tentang kesehatan. Sholat duha dipercaya dapat menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Yang ketiga, pencegah dari sifat malas. Kenapa seperti itu? Karena sholat duha melatih kita untuk disiplin diri dan hilangkan sifat malas. Yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat duha adalah bentuk ibadah yang menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di luar sholat-sholat fardu yang kita lakukan. Lalu, bagaimana tata cara sholat duha? Nah, sholat duha dikerjakan seperti sholat pada umumnya, yaitu yang diawali dengan takbiratul ihram dan yang diakhiri dengan salam. Namun, sholat duha ini dikerjakan hanya 2 rakaat dengan 1 kali salaman. Bedanya, sholat duha ini bisa dikerjakan secara berulang-ulang. Artinya, bisa dikerjakan secara 2 rakaat, kemudian 1 kali salaman, bisa ditambah lagi 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, sampai 12 rakaat masih boleh dilakukan. Dengan ketentuan 2 rakaat dan 1 kali salaman. Setelah itu, barulah kita membaca
doa setelah sholat duha yang ada di beberapa kitab yang sudah dijelaskan. Nah, tentang niat sholat duha kita ikuti sama-sama ya. Usolli sunnatad duha rakaataini lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat duha 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mempelajari tentang sholat duha, apakah kalian sudah mulai paham tentang sholat duha? Mulai dari pengertian, hukum, manfaat, waktu, dan tata cara sholat duha? Alhamdulillah. Maka dari itu kita lanjutkan tentang pengertian dari sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari setelah tidur. Sholat tahajud sangat dianjurkan dalam Islam karena memiliki banyak keutamaan. Kata tahajud ini berasal dari bahasa Arab yang artinya bangun dari tidur. Selain itu juga, sholat tahajud menempati urutan pertama dalam semua sholat-sholat sunnah yang ada dalam Islam. Lalu, kapan waktu pelaksanaan sholat tahajud? Sholat tahajud bisa dilakukan setelah kita bangun dari tidur atau setelah tidur, meskipun tidurnya itu hanya sebentar. Nah, pada waktu melaksanakan sholat tahajud tidak ada batasan kapan itu melakukan sholat tahajud. Artinya boleh dikerjakan mulai jam 7 sampai menjelang waktu subuh, misalkan masih malam. Namun, waktu utama yang paling diutamakan dalam melaksanakan sholat tahajud adalah di sepertiga malam, atau bisa diartikan jam 2:30 sampai akhir menjelang waktu subuh. Sedangkan hukum sholat tahajud adalah sunnah, artinya tidak wajib namun sangat dianjurkan. Karena Rasulullah juga sangat menganjurkan umatnya untuk melaksanakan sholat tahajud sebagai bentuk ibadah tambahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, mari kita bahas tentang keutamaan sholat tahajud. Di antaranya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat tahajud dilakukan pada malam hari ketika suasana sedang sunyi dan tenang, sehingga kita bisa lebih khusyuk dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Di waktu itu juga orang-orang banyak yang masih tidur, tetapi kita sudah melaksanakan kegiatan beribadah sehingga Allah lebih suka kepada orang-orang yang menyempatkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, membersihkan diri dari dosa. Salat tahajud dapat menghapus dosa-dosa kecil. Maka marilah kita sering-sering sholat tahajud. Yang ketiga, meningkatkan keimanan. Dengan melaksanakan sholat tahajud, keimanan kita yang naik turun diharapkan bisa semakin kuat dan stabil untuk tetap di ranah yang tinggi. Yang selanjutnya adalah ketenangan hati. Dengan melaksanakan sholat tahajud, kita mendapatkan ketenangan jiwa dan pikiran, sehingga dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari kita bisa sangat tenang dan tidak terlalu panik dalam melaksanakan kegiatan. Nah, di sini saya juga menambahkan bahwasanya solusi dari masalah-masalah yang sering kita hadapi di kegiatan sehari-hari. Contohnya, susah bahagia. Apa solusinya? Sholat tepat waktu. Sering emosi, apa solusinya? Kita berwudu. Susah kaya, apa solusinya? Kita bersedekah dan sholat duha. Hati yang sempit, apa solusinya? Kita baca Al-Quran. Gelisah, apa solusinya? Kita berbanyak doa dan berzikir. Sering sakit perut, solusinya apa? Kita puasa. Wajah gelap, solusinya apa? Kita berbanyak sholat tahajud. Kemudian kita akan bahas tentang cara sholat tahajud. Sholat tahajud dilakukan seperti sholat pada umumnya, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dilakukan
2 rakaat 1 kali salaman. Namun di sholat tahajud ini bisa dilakukan secara berulang-ulang. 2 rakaat salam, kemudian kita berdiri lagi, 2 rakaat salam, sampai seterusnya. Bisa dilakukan secara berulang-ulang. Setelah itu baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta yang terbaik di waktu-waktu yang mustajab. Ya, dari itu mari mulai hari ini kita giatkan lagi kegiatan kita tentang sholat duha dan sholat tahajud. Semoga kedepannya kita bisa istiqomah melaksanakan sholat duha dan sholat tahajud, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat-manfaat dari melaksanakan sholat duha dan sholat tahajud. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya, dan semoga video ini bisa bermanfaat, bahan ajar ini bisa bermanfaat, pembelajaran materi ini juga bisa bermanfaat untuk saya dan untuk teman-teman peserta didik yang mendengarkan video ini. Saya Zainur Rahman dari kelas 21, pamit undur diri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.